Oke guys, sore-sore dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat dan disiplin, saya menuju studionya Kak Seto. Kak Seto ini tokoh legendaris yang sangat peduli kepada masa depan Indonesia, itu anak-anak kita. Wow, kita sudah nyampe guys. Apa kabar semuanya? Yuk, mari Pak. Sandi Uno TV kembali hadir di Sandi Uno on the road. Jadi kita sekarang on site di lokasi studionya Kak Seto. Dan Kak Seto ini needs no introductions, bahwa Kak Seto adalah seorang tokoh bangsa yang mulai dari saya SD sudah menginspirasi bagaimana pentingnya kita menyayangi anak dan mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi generasi terdepan masa depan Indonesia. Dari tahun 78 di TVRI dipanggilnya sudah Kak Seto ya? Iya, betul. Tapi kok sekarang sudah 69 tahun, hampir 70 tahun masih tetap dipanggil Kak Seto? Bukan Kek Seto. Iya, memang di rumah sudah diproklamirkan menjadi Kek Seto. Oh, Kek Seto. Karena di rumah di luar dianggapnya wah, lebih sudah populer, sudah lebih akrab ya, dan katanya biar tetap awet muda katanya. Karena sampai sekarang masih push up masih 80 kali. Wih, 80 kali. 80 kali, kapan-kapan boleh push up. Kalah saya kalau 80. Salto, koprol dan sebagainya. Wow. Jogging juga rata-rata 4-5 kilo Wish. pagi. Ya memang sementara ya keliling-keliling situ saja. Tapi ya supaya dengan prinsip gembira tadi udah. Jadi Gerak itu tadi ya? Gerak, emosi cerdas, kemudian makan dan minum sehat. Minumnya ya air putih yang terbanyak, lalu beribadah dan berdoa, istirahat teratur, rukun dan ramah, dan aktif berkarya. Gembira. Iya. Luar biasa guys, tuh gembira. Dan Kak Seto, walaupun di rumah sudah dipanggil Kek Seto, tapi di luar Kak Seto, dan nama itu kan adalah doa. Jadi dipanggil Kak, jadi tetap muda. Makanya tampilnya sekarang tetap muda, tidak berubah dari tahun 78. Nah, di YAMSA ini saya juga sebagai salah seorang pembina Kak Seto, kita punya beberapa program untuk mensosialisasikan bagaimana kita bisa menyikapi dan menghindari kekerasan terhadap anak, terus bagaimana anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan akses terhadap begitu banyak seperti ruang bermain dan lain sebagainya. Nah, selama Kak Seto mendalami mulai dari tahun 70-an sampai sekarang, kasus apa saja terhadap anak yang paling sering ditemukan oleh Kak Seto dan tim, dan bagaimana cara menanganinya? Ya, memang yang paling sering adalah kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Nah, yang paling tinggi memang kekerasan psikologis. Jadi dibentak, dihina, dicerca, diterlantarkan, ya, dicuekin dan sebagainya oleh orang tua. Yang kedua adalah kekerasan fisik. Jadi dipukul, ya, kemudian dijewer, dicubit, dicetot, bahasa Jawanya dicetot. Nah, yang ketiga adalah, tapi yang sekarang terus meningkat adalah kekerasan seksual. Gitu. Dan kadang-kadang ini justru oleh orang-orang terdekat. Dan korbannya bukan hanya anak perempuan, anak laki pun juga sering menjadi korban kekerasan seksual. Dan cara yang paling efektif untuk menangani ini bagaimana Kak Seto? Yang paling efektif adalah pemberdayaan masyarakat. Maka ya kami tahun 98 sudah mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang sempat kami ganti menjadi Komnas Perlindungan Anak, karena waktu itu belum ada komisi ya, jadi ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak belum ada.
Tapi tahun 2002 waktu ditawarkan SK dari Ibu Presiden Megawati, waktu itu kami mengatakan lebih baik undang-undang. Nah, artinya kami susun undang-undang menjadi undang-undang perlindungan anak. Nah, nama Komnas Perlindungan Anak oleh DPR diketuk dengan nama lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ya. Nah, akhirnya kami ya tetap LSM. Tapi tahun 2016 kami ubah kembalikan nama lama LPAI karena komisi itu adalah lembaga negara. Baik. Tapi walaupun itu ya kami tetap kantornya di Kementerian Sosial karena memang didikan waktu itu dengan fasilitas segala macam dari Kementerian Sosial. Tapi ujung tombaknya adalah di daerah-daerah. Tetapi itu kadang-kadang warga kalau ada kekerasan ya mengadu ke KPAI atau LPAI atau LPA terlalu jauh. Maka kami membentuk di tingkat RT, rukun tetangga, itu seksi-seksinya ditambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Dan singkat Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Nah, Tangsel ini kota pertama di Indonesia yang seluruhnya dilengkapi dengan seksi itu. Jadi kalau ada apa-apa cepat lapor ke RT saja. Ada seksinya dan kemudian menangani begitu. Ini yang kami lakukan adalah supaya juga ada langkah preventif. Jadi juga diimbau ada misalnya pertemuan warga, Bu, Bapak, sekarang bukan zamannya lagi memukul anak, menjewer, tapi mendidik dengan cinta, mendidik dengan kasih sayang. Karena sudah ada undang-undangnya, kekerasan terhadap anak pelakunya akan kena pidana. Dan kuncinya itu ada di pemberdayaan masyarakat sampai di level RT ya. Iya, karena kalau mengadu ke polisi ya polisi terbatas, tapi masyarakat ya, semua sangat peduli saling bahwa anak orang lain itu juga anak kita kalau di dalam satu warga yang harus dilindungi begitu. Nah, dengan pandemi ini COVID-19 Kak Seto, dan sudah menjadi bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, ditambah lagi beban biaya hidup yang meningkat, harga-harga bahan pokok, biaya listrik, biaya kuota yang makin boros, cari kerja tambah sulit, banyak yang di PHK. Ada nggak sih nanti pengaruh terhadap perlindungan anak kita? Akan meningkat nggak kekerasan terhadap anak kita atau eksploitasi terhadap anak-anak yang berpotensi menjadi korban? Sangat berpengaruh ya. Artinya kekerasan terhadap anak meningkat. Salah satunya misalnya perceraian, angka perceraian juga meningkat. Lalu kekerasan, mungkin banyak viral misalnya atas nama pendidikan. Mereka menatap layar yang kadang-kadang capek, lelah, dibentak-bentak sama ibunya dan sebagainya begitu. Jadi ini memang menjadi perhatian kita semua. Jadi mudah-mudahan YAMSA bisa memainkan peran ini misalnya dengan memberikan seminar secara virtual, webinar misalnya, semua bagaimana mendidik anak, bagaimana kreatif menghadapi anak. Bahwa nomor satu pendidikan penting, tapi di atas itu adalah keselamatan hidup. Jadi ya kalau selama ini jangan buru-buru anak di sekolah, suruh ke sekolah. Kadang-kadang orang tua pusing anak ini, udah suruh sekolah aja. Nah, sekolah kan bahaya kan keselamatan hidup. Kedua juga kesehatan. Ke sekolah tapi tertular virus juga. Tapi di rumah terus juga kesehatan mental yang sering terganggu. Nah makanya kalau bisa jangan terlalu ditekan dengan target kurikulum. Sekarang ini buat gembira saja dulu yang penting. Selamatkan jiwa anak-anak, kesehatan jiwa. Jangan anak naik kelas tapi nanti dirawat di rumah sakit jiwa. Itu bahaya sekali. Jadi jangan target akademis, tapi bagaimana mereka bisa tumbuh berkembang di tengah pandemi dengan gembira. Dan belajar tuh bisa belajar nyanyi, belajar merapikan rumah, menata kebun atau pot-pot bunga, pokoknya semua itu proses belajar. Tidak urban farming juga bisa ya. Iya, seperti itu. Tidak harus akademik dan sebagainya. Kurikulumnya juga harus darurat karena keadaannya darurat. Begitu. Nah, pendapat Kak Seto sendiri tentang anak-anak di bawah umur yang sudah mencari nafkah bagaimana Kak Seto? Ya, itu juga bagian dari pelanggaran hak anak ya. Dunia mereka adalah dunia bermain. Ya, tapi mencari nafkah penuh resiko ya, kemudian terlalu capek, mungkin polusi, kadang-kadang menjadi sasar empuk dari para predator seksual dan sebagainya. Jadi ya peran pemerintah dalam ini betul-betul diharapkan untuk bisa pemberdayaan ekonomi dari warga sehingga anak-anak tetap terlindungi tadi. Nah, sekarang kan kita ingin meningkatkan anak-anak kita literasi terhadap pengetahuan, literasi terhadap teknologi, data.
Tapi ada juga literasi terhadap interpersonal skills, skill untuk bersosialisasi. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, anak saya aja misalnya si Sulaiman ini usia 8 tahun, dia itu sangat rindu ketemu sama teman-temannya secara fisikal. Bagaimana ngatasi untuk mereka tidak kehilangan golden moment mereka mengenai pengetahuan untuk mereka bersosialisasi di tengah pembelajaran online ini? Ya memang sekarang ini unsur tatap muka kan betul-betul harus diperketat lah begitu. Nah, paling tidak kalau bisa penggunaan screen time ini bukan untuk belajar, tapi untuk bersosialisasi. Jadi bukan untuk menatap layar terus lewat guru yang berbagai macam harus menghafal ini huruf apa, ini apa. Itu yang membuat anak stres. Tapi sekedar say hello, datang menyapa, hey kamu apa kabar, hey Sulaiman, hey siapa, Bambang atau Dewi atau siapa, saling ketemu dan saling melambaikan gitu. Yuk kita nyanyi sama-sama, terus yuk gerak badan sama-sama. Jadi penekanannya adalah gembira, bukan belajar. Tanpa sadar bermain gembira ini anak belajar secara efektif begitu. Jadi menurut Kak Seto, pembelajaran online ini bisa efektif juga ya kalau kita kelola dengan baik cara berinteraksinya. Iya, artinya penekanannya adalah bermain. Kalau anak dengan yuk kita belajar, aduh capek mah gitu. Tapi kalau yuk kita bermain, asik. Bermain sama si itu sana ada teman-teman juga. Yuk lompat-lompat misalnya. Jadi harus ke arah sana gitu. Oke, pertanyaan terakhir dan ini agak alay-alay. Jadi saya nggak punya klip untuk nyanyi bareng, tapi ini ada pertanyaan titipan. Kemarin ini sempat ramai di masyarakat membahas pro kontra penggunaan kata anjay. Yang sebetulnya bukan waktu yang tepat untuk saling berdebat soal itu. Ini kita lagi menghadapi COVID-19, terus tiba-tiba kontroversinya tentang kata-kata anjay yang akhirnya menjadi trending topics. Karena saya sendiri actually sering mendengar kata tersebut dari orang sekeliling saya, misalnya tim kerja saya. Kadang-kadang mereka secara refleks menyatakan hal tersebut, kata-kata tersebut, dan menggunakan istilah itu untuk mengungkapkan sesuatu yang keren gitu, tiba-tiba kata itu keluar gitu loh. Nah, tanggapan Kak Seto sendiri bagaimana? Iya, saya kira kalau ini kan nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya mau anjay, mau blingging atau timpluk atau apa saja, kalau itu dibikin rame juga bisa rame gitu. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi di masyarakat? Kalau kita iya anjay sebagai pujian ya wajar-wajar saja. Tapi kalau buat memaki, menghujat, menghina, mencaci ya lebih baik jangan dipakai. Tapi ya itu. Jadi akhirnya ke penggunaannya dan jangan diperdebatkan. Konteksnya ya. Itu aja. Oke guys, begitulah mutiara-mutiara pandangan dari Kak Seto guys. Jadi kita melihat memang ini legend banget ya. Dari tahun 70-an gitu loh. Saya tadi sempat cerita bahwa dulu saya suka nganter ibu saya kalau ngisi acara di TVRI atau paman saya Pak Arif Rahman, Bu Min Uno. Suka lihat Kak Seto di TVRI ya tahun 70-an. Melihat dari kejauhan. Dan kalau nggak salah saya dapat tanda tangan Kak Seto waktu itu. Saya waktu SD itu dapat tanda tangan dan alhamdulillah sekarang bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan Yamsa bisa mendapatkan motivasi dan keteladanan dari Kak Seto. Dan kita harus persiapkan nih Kak Seto muda yang lain supaya apa yang Kak Seto perjuangkan perlindungan anak ini bisa terinstitusi dan menjadi satu hal yang ada di level tadi seperti Sparta itu tadi.
si Komo ini dia. Waktu dulu kita pokoknya selalu ingat si Komo. Lagu-lagu Kak Seto si Komo. Kalau lagu itu diciptakan berapa banyak Kak Seto? Aduh, sudah 215 lah kira-kira. 215 ya? Iya. Wah, ini ada kopiah yang suka saya pakai ini, kopiah Gorontalo nih. Ini koleksi topi-topi gitu. Jadi Wah, kalau si Pongi itu apa tuh? dari itu orang hutan. Orang hutan. Pongo orang hutan itu Si Pongi. Iya. Wah, ini Muri nih, pemerhati dan praktisi pendidikan dan perkembangan anak. Semua teko semua nih ya. Wow. Mobil apa, jadi kalau Ini teko, belinya tuh teko ya? Iya. Teko buat teh ya? Iya, artinya filosofinya kita mengisi air tuh ilmunya dibagi kepada Menuangkan. Iya. Oke, teman-teman, kita selesai kunjungan ke Kak Seto. Ucapkan terima kasih kepada Kak Seto dan semoga Kak Seto tetap sehat walafiat, berkah, dan mudah-mudahan juga terus memperjuangkan pendidikan perlindungan anak kita demi masa depan Indonesia.